Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Twilight atau Rembang, baik pagi maupun petang yang paling komprehensif di dunia. Karena data yang kami miliki sudah mencakup 5 benua sejak dari bagian selatan bumi, New Zealand, karena di sebelah selatan lagi sudah tidak ada lagi penduduk di wilayah Antartika itu. Jadi dari New Zealand sampai dengan wilayah yang paling utara adalah di wilayah Arktik yang meliputi 4 teritori politik di Eropa, yaitu Finlandia, Norwegia, Iceland, dan Greenland. Sedangkan satu ada di eh, negara bagian Alaska di Amerika Serikat. Jadi 5 teritori politik di dekat wilayah utara. Nah, sebelum saya memulai presentasi saya, karena kali ini saya tetap akan mendiskusikan tentang kalender hijriah global tunggal, izinkan saya menceritakan sebuah anekdot kecil. Pada acara peluncuran secara resmi kalender hijriah global tunggal oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada 23 sampai 25 Februari lalu, bertepatan dengan eh, milad ke-100 100 tahun Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, bertempat di Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekajangan. Itu saya bertemu dengan Profesor Din Sabsudin, ex-ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah 2 periode 2005 dan 2010, juga ex-ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Dalam sebuah sesi saya sampaikan bahwa Pak Din, saya sebetulnya sangat malu melihat Pak Din dan teman-teman begitu gigih memperjuangkan memperbaiki kondisi negara yang carut marut seperti sekarang ini. Saya sebetulnya pengen bergabung, saya bilang, tapi Pak Din langsung menimpali, oh nggak usah, Anda sudah betul, Anda sudah berjuang di konsentrasi aja di apa itu memperbaiki kalender apa itu kalender hijriah global tunggal, dan kemudian meneliti waktu subuh, karena itu tidak banyak orang yang memikirkan itu. Jadi biar aja udah konsentrasi itu, biar yang ini biar urusan kita kita lah, kira-kira begitu. Saya pikir betul juga, karena memang kita bagi waktu, bagi tugas lah ya ibaratnya. Oke, dalam diskusi itu kemudian ada seorang peserta dari Padang, dokter dokter eh, Firdaus, menimpali. Ya, cuman saya itu kalau menerima video dari Pak Tono itu saya harus mengulanginya 3 kali supaya supaya bisa paham betul apa yang dimaksud. Terus tapi Pak Din langsung menambah juga, itu masih mending katanya. Pak Tono itu mengirim ke saya 3 kali. Video itu dikirim ke saya 3 kali. Jadi anulah penuh dengan candaan gitu ya. Jadi memang Pak Din ini memang meskipun orang sangat serius, tapi beliau dengan barangkali karena eh, masa kecilnya hidup di pesantren gitu, jadi joke-joke yang segar seperti ini nih selalu keluar dengan eh, otomatis dari isi kepala beliau gitu. Ya baiklah, akan saya mulai dengan presentasi saya. Izinkan saya share file saya. Ya, judul video saya kali ini adalah Waspadailah Hilal Saat Subuh. Analisis awal Ramadan 1445 Hijriah. Jadi memang sebetulnya yang harus diwaspadai itu adalah hilal saat subuh. Karena sumu liruyatihi, sumu itu berpuasa itu mulainya saat subuh. Liruyatihi,
bukan melihat hilal. 80% kata ro'a itu dalam Al-Quran bermakna memahami, memperhatikan, to understand. Itu tidak melihat. Contohnya, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهَا ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. Ini firman Allah pada Nabi Muhammad. Dan kamu perhatikan, وَتَرَى الشَّمْسَ, dan kamu perhatikan matahari. Bukan melihat, karena peristiwa itu, peristiwa Al-Kahfi ini, Ashabul Kahfi itu adalah sudah ribuan tahun sebelumnya kan, atau mungkin ratusan tahun lah minimal, ratusan tahun, 600-an tahun yang sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi wataros syamsa itu, dan kamu perhatikan di gua itu saat matahari terbit condongnya ke kanan, saat dia tenggelam condongnya ke kiri. Tidak mungkin itu melihat karena udah 600 tahun yang lalu. Dan itu 80% kata ro'a dalam Al-Quran itu berarti itu, memperhatikan. Yang melihat itu hanya misalnya adalah eh, wa idh qultum ya Musa, hai ketika mereka berkata kepada hai Musa, lan nu'mina laka hatta lan nu'mina lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah mengimanimu, beriman kepadamu, hatta narallaha, sehingga kami melihat Allah. Nah, itu melihat itu baru melihat. Yang lain banyak 80%-nya itu tidak melihat. Jadi waspada hilal saat subuh. Memang di bawah ufuk, tapi Anda harus pahami ini. Ini maksud dari presentasi saya ini. Jadi pahamilah itu. Bukan saat maghrib, tapi saat subuh itu yang paling penting, yang lebih penting. Oke, pendahuluan. Menurut saya eh, pendefinisian awal bulan Komariah, awal bulan Zulhijjah, yang paling lengkap itu, yang paling eh, lengkap adalah di ayat Yasin 37 sampai 40. Di sini ada wa ayatul lahumul lail. Ada juga tanda bagi mereka di malam hari. Naslahu minhun nahar faidahum mudlimun. Kami menanggal siang, kami menanggalkan siang dari malam. Maka lihatlah mereka berada dalam kegelapan. Jadi itu Allah sedang menjelaskan tentang perubahan siang dan malam. Perubahan siang dan malam itu tidak lain karena bumi berputar pada porosnya. Nah, ya, itu di uh, emphasize lagi dengan ini, wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Matahari bergerak untuk jangka waktu yang tetap. Matahari bergerak ini adalah matahari pergerakan semu akibat bumi berputar seperti ini. Matahari seolah-olah bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sebaliknya. Jadi ini penjelasan tentang siang dan malam. Nah, kemudian di ayat ke-39 40-nya, perhatikan ini. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Adapun bulan, kami telah menetapkan fase yang tepat untuknya sampai akhirnya. Akhirnya tampak seperti tangkai palem yang tua, yang melengkung. Jadi Allah menjelaskan bahwa pada fase terakhir dari siklus sinodis bulan itu, fase bulan itu akan berbentuk urjunil qadim. Ya, urjunil qadim. Nah, kemudian di ayat ke-40-nya, bukanlah untuk matahari mengejar bulan. Jadi dalam posisi seperti ini, matahari belum mengejar bulan. Jadi masih ada sun moon separation, ya, ada elongasi. Tapi elongasi itu belum matahari belum bisa mengejar bulan. Tapi itu dalam proses semakin mengecil sun moon separation-nya sehingga dia kemudian matahari dapat mengejar bulan. Itulah peristiwa ijtima. Nah, setelah ijtima, sun moon separation-nya itu elongasinya kemudian bertambah besar lagi. Nah, jadi sebelum ijtima itu matahari belum berhasil mengejar bulan. Setelah ijtima matahari meninggalkan bulan. Nah, itu akan saya tunjukkan anunya seperti ini.
Oke. Jadi bumi itu berputar pada porosnya 360 derajat dalam 24 jam. Nah, karena dia berputar seperti ini, maka gerak matahari dan bulan itu bergerak secara semu ke sana, mengelilingi, karena ini berputarnya ke arah sini, ini mengelilingi, berputar ke arah yang sebaliknya. Itulah gerakan semu. Bagaimana anunya, teknisnya? Gerak semu matahari ini karena bulan itu bergerak 360 derajat dalam 24 jam, jadi satu jamnya itu adalah 15 derajat. Jadi kalau ini 690 derajat, ini ada 6 kali. 1 jam 6 derajat, 15 derajat, 15 derajat, 15 derajat, 15 derajat, 15 derajat. Nah, jadi gerak semu bulan dan matahari juga sama, 15 derajat per jamnya. Tapi gerakannya anu ke sana. Nah, jadi sebetulnya tidak ada perbedaan gerak semu matahari dan bulan. Sama-sama 15 derajat per jam. Namun, nah, dahsyatnya ayat Yasin 37 sampai sampai 340 itu, bulan itu selain gerak semu ke sana 15 derajat per jam, bulan itu bergerak ke arah, secara fisik itu ke sini, mengelilingi bumi selama di dalam 360 derajat selama 29,5 hari, sehingga 1 jamnya adalah setengah derajat per jam. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Al-Quran tadi itu, yang 39:40 tadi, Yasin 39:40 tadi itu. Kalau matahari tetap perjalanannya ada 15 derajat per jam, kalau bulan 15 derajat dikurangi setengah derajat per jam. Ini remnya. Jadi bulan itu gerakannya cuma 14,5 derajat per jam. Itulah yang menyebabkan pada saat Urjunil Qadim, bulan belum mendapatkan matahari belum mendapatkan bulan, tapi dia dalam proses mendapatkan bulan. Terjadi istimewa, kemudian dia berpisah lagi. Itu dahsyatnya ayat 30, Yasin 37 sampai 30 sampai 40 itu. Oke. Oke. Mau maaf, ini anu apa tuh? Nah, tadi ada penjelasan berikutnya ya. Oke. Nah, sekarang berapa pertumbuhan hilal itu? Pertumbuhan hilal itu, pertumbuhan elongasi, elongasi itu sun moon separation ya, apa, pemisahan antara bulan dan matahari dalam pola langit itu. Setengah derajat per jam. Sedangkan pertumbuhan penyinaran bulan itu kan terjadi pada hari ke-15, itu penyinarannya sempurna 100%. Jadi dalam 1 jamnya adalah 100% dibagi 15 kali 24 jam, adalah 0,28% per jam. Tapi ini tidak linear ya, tidak linear. Nanti yang linear, yang tidak linearnya bagaimana akan saya jelaskan. Jadi tidak linear. Jadi mungkin kalau mendekat-dekat dengan ijtima itu memang agak lambat sekali. Tapi begitu menjauhi ijtima dia akan eksponensial. Apa yang menyebabkan ini? Karena bulan terus mengelilingi bumi. Karena bulan terus mengelilingi bumi. Baik siang ataupun malam. Di bawah ufuk atau di atas ufuk. Bulan itu terus mengelilingi bumi. Jadi tidak peduli kita bisa melihatnya atau kita tidak bisa melihatnya, tertutup di bawah bumi atau di atas ufuk, ya ini terus terjadi perubahan perubahan fase bulan yang anunya 2,8% per jam itu. Nah, bisa lebih kecil, bisa mengecil atau bisa membesar, tergantung posisinya. Kalau sebelum ijtima berarti mengecil, kalau setelah ijtima membesar. Ini. Jadi karena bulan terus mengelilingi bumi. Nah, itu anunya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Oke, sekarang kita tinjau data astronomis akhir Sya'ban 1445 Hijriah di Merauke, Indonesia.
Mengapa saya ngambil data Merauke? Karena Merauke itu adalah di wilayah paling timur, kota paling timur di Indonesia yang untuk orang-orang yang percaya bahwa ketinggian hilal itu eh, sangat penting, itu Merauke itu sangat kritis karena di sana negatif, bisa negatif. Tapi untuk saya tidak penting itu ketinggian itu. Itu akan saya jelaskan di sini. Pada akhir Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan 10 Maret 2024. Oke. Ijtima itu terjadi pukul 18 waktu Indonesia Timur. Karena tapi Merauke itu harus diingat bahwa Indonesia Timur itu adalah pada GMT plus 9, ya, GMT plus 9. London itu Greenwich itu adalah GMT plus GMT 0 atau 1 tergantung musimnya ya. Jadi kalau dalam musim ini kebetulan GMT kosong, GMT plus kosong. Kemudian matahari tenggelam itu pada pukul 17.55. Bulan tenggelam juga pada 17.55, jadi bersamaan. Perbedaannya pada detik saja. Karena istimanya terjadi setelah maghrib, maka ketinggian hilalnya minus minus 1,1 derajat. Ya. Nah, kemudian timbullah pertanyaan, karena ketinggian hilal negatif, haruskah kita istiqmal sehingga pada 11 Maret 2024 itu adalah 30 Sya'ban. Ya. Baru mulai puasanya pada 12 Maret. Jawaban saya tidak. Kita seharusnya puasa pada 11 Maret. Meskipun ketinggian hilal pada 10 Maret itu adalah negatif. Mengapa? Ini saya akan jelaskan. Problem ya. Tinggi hilal itu bukan parameter yang menjelaskan hilal telah besar. Ini harus dicatat ini. Bukan. Tinggi hilal adalah hoax yang membodai umat Islam. Mungkin sudah setidaknya sudah puluhan tahun. Mungkin sudah ratusan tahun juga. Hilal tidak harus visible, artinya bisa dilihat, apalagi saat maghrib untuk mengawali awal bulan Islam. Ya, nanti akan saya jelaskan. Karena apa? Karena fase-fase bulan, ijtima tadi itu, kemudian waxing crescent itu adalah sabit yang membesar, hari kedua sampai hari ke-6, kemudian first quarter moon hari ke-7, waxing gibbous hari ke-8 sampai hari ke-14, purnama hari ke-15, waning gibbous hari ke-16 sampai hari ke-20, third quarter moon hari ke-21, waning crescent hari ke-22 sampai 29, semuanya adalah fenomena global. Nah, di waning crescent inilah sabit yang macil itulah kemudian Yasin 39 itu menjelaskan bahwa pada akhir waning crescent itu fase bulan itu berbentuk urjunil qadim yang kemudian berakhir pada saat istima. Pada istima pada saat matahari mendapatkan bulan. Nah, setelah istima maka otomatis sunatullahnya pasti bulan itu masuk ke fase pertama. Jadi kalau setelah istima tidak mungkin ada kemudian fase terakhir lagi. Orang harus menunggu lagi eh, apa itu menunggu lagi hari ke-30 karena hilal sebetulnya sudah besar. Itu akan saya buktikan. Ya. Jadi semuanya ini istimewa waxing kirisan dan sebagainya adalah semua fenomena global. Itu tidak dapat dianulir oleh fenomena lokal seperti ketinggian hilal. Karena ketinggian hilal itu diukurnya terhadap ufuk. Ufuk itu lokal. Meskipun dia ufuknya katakanlah geosentris. Karena ufuk itu bisa toponsentris, bisa geosentris. Seandainya ufuknya ufuk geosentris pun itu tetap lokal. Karena ufuk Jakarta dengan ufuk Bogor lain. Apalagi ufuk Merauke dengan Jakarta. Karena lokal semuanya itu. Jadi tidak bisa kalau tidak kelihatan bulannya kemudian dianulir, tidak ada hilal. Wah, kalau hilalnya tidak kelihatan kemudian tidak ada, itu sangat naif sekali. Tidak saintifik. Coba nanti akan saya tunjukkan. Sekarang kita lihat animasi visibilitas hilal. Pada kali ini saya akan animasikan
Bumi ini berotasi tadi seperti Yasin. Cuman hanya untuk memperjelas, bulan ini saya anggap berhenti di sini. Ya, saya anggap berhenti di sini. Ini anu saja apa tuh, namanya juga simulasi ya. Jadi kita berhenti di sini. Kalau berhentinya di sini, inilah waxing gibbous. Jadi penampakan fase bulan itu seperti ini. Nah kemudian orang ini pada posisi ini adalah tengah hari. Nah orang ini belum bisa melihat ini bulan sebesar ini. Karena apa? Karena masih tertutup oleh ufuk. Ufuknya kan ini, ufuk lokalnya ini. Kemudian seiring dengan manusia ini berputar, bumi berputar, manusia ini berputar. Ufuknya gue berputar karena ini ufuk lokal kan. Kemudian dikatakanlah ini pukul setengah satu, setengah dua, pukul dua. Nah, pada pukul dua ini bulan ini sebesar ini, waxing gibbous ini terbit, terbit. Ini moonrise. Karena ini ufuk timur ini. Terbit kan selalu selalu di ufuk timur. Nah, kemudian tapi apakah orang ini bisa melihat ini meskipun dia terbit? Tidak bisa lihat. Karena apa? Karena kalah oleh sinar matahari intensitasnya. Jadi dia terus orang itu bergerak. Baru pada saat matahari tergelam, maghrib, ini ini western ania kan ada ufuk baratnya kan ini. Mataharinya kan jauh di sana 150 juta kilometer kan. Jadi matahari tenggelam, maghrib. Nih, maghrib sunset. Baru orang ini karena matahari sudah redup, jadi dia bisa melihat waxing gibbous seperti ini. Nah, tapi kan bukan berarti bahwa sejak tadi jam 2 sampai sekarang ini tidak ada bulan se waxing gibbous itu. Ada di langit, cuma tidak kelihatan. Kemudian orang ini bergerak. Masih kelihatan, terus kelihatan. Tengah malam masih kelihatan, tapi ini lihat ini ufuk baratnya ini ya. Pada pukul 2 malam, 2 pagi, bulan ini tenggelam. Jadi bulan ini sebetulnya ada di langitnya orang ini itu selama 12 jam sebetulnya. Tapi yang bisa kelihatan itu hanya 8 jam. Di mana orang ini bisa melihat 6 jam sampai di sini, 2 jam ke sana. Jadi 8 jam. Yang 4 jam itu tidak kelihatan karena kalah oleh sinar matahari. Jadi itu anunya kondisinya seperti itu. Nah sekarang bagaimana orang mengharapkan hilal harus kelihatan? Kalau bulan sebesar ini aja tidak bakal kelihatan kalau memang itu kalah oleh sinar matahari atau di bawah ufuk. Ya, itu anunya. Oke, jadi itu. Nah, sekarang kita melanjut ke sini. Nah, ini bukti bahwa ini adalah peristiwa-peristiwa eh, fenomena global. Ini adalah fase-fase bulan utama, first quarter, full moon, purnama, kemudian third quarter, dan istima di Greenwich di Inggris, Greenwich dekat London, dari 16 Februari sampai 10 Maret 2024. First quarter moon terjadi pada 16 Februari pukul 15 di Greenwich. Greenwich pada saat itu GMT plus kosong. Ya, GMT plus kosong. Sedangkan di Merauke adalah GMT plus 9. Jadi di detik yang sama matahari first quarter moon terbentuk pada pukul 15 16 Februari, di kita di Merauke sudah 9 jam awal kan, lebih dulu kan. Jadi di Merauke sudah 17 Februari pukul 00. Di sini di Greenwich first quarter moon ini tidak kelihatan karena dia siang hari, silau oleh sinar matahari. Di Merauke tidak kelihatan karena dia di tengah malam, di bawah ufuk. Ya, jadi itu sama-sama tidak kelihatannya, tapi ada. First quarter moon itu ada. Nah, sekarang full moon, purnama. Di Greenwich terjadi pada 24 Februari pukul 12.30, tidak kelihatan karena tengah hari kan. Di eh,
di Merauke full moon terjadi pada 24 Februari tapi 9 jam sebelumnya kan pada pukul 21.30. Jadi ini kelihatan. Kelihatan karena ini malam hari kan akan kelihatan ini 21.30 karena munculnya kan 21.30. Jadi di sana tidak kelihatan karena silau oleh sinar matahari di Greenwich, tapi di Merauke kelihatan. Nah, kemudian ini. Nah, oke, ini adalah sekarang ijtima. Ijtima itu di Greenwich terjadi pada 10 Maret pukul 9, di kita di Merauke pada 10 Maret pukul 18.00. Jadi ini sudah apa itu 9 jam juga. Jadi semua peristiwa ini adalah terjadi di detik yang sama. Cuman beda karena kita beda jam, jadi uh, memang jamnya berbeda, waktunya berbeda. Di Merauke itu 9 jam sebelum di sana, sebelum di Greenwich. Nah, sekarang kalau misalnya ini yang namanya hilal itu kan terjadi antara ini dari apa terjadi ijtima atau konjungsi dan ini kan first quarter. Jadi tidak kelihatan dan kelihatannya itu tidak sama sekali tidak akan menganulir bahwa apa hilal itu keberadaannya tidak mungkin bisa dianulir oleh kelihatan dan tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan kemudian dianggap tidak ada hilal itu kan nonsens sekali itu. Oke. Nah, jadi sekarang saya tunjukkan bagaimana eh, peta atau plot eh, iluminasi bulan, iluminasi bulan pada 10 Maret, 11 Maret dan 12 Maret ya. Ini inilah yang dinamakan fenomena global. Ini penyinaran bulan. Skalanya dilihatnya di sini. Nah, di sini skalanya adalah dalam persen. Jadi kalau di sini misalnya ini pada pukul 4 10 4 pagi ya, 4 pagi 10 Maret itu penyinaran bulan itu adalah kira-kira katakanlah 0,7%. 0,7%. Apakah ini kelihatan? Kelihatan karena dia, kalau tidak kelihatan karena dia masih di bawah ufuk. Ini kan di bawah ufuk ini. Jadi masih di bawah ufuk kan ini. Jadi ketinggian adalah di sini. Ketinggian hilalnya adalah skalanya di sini. Ini nolnya nih, ufuknya ini. Jadi kalau ini di bawah ufuk ya nggak kelihatan. Ya, kemudian dia bergerak, ini mengecil, mengecil, mengecil. Inilah pada proses di mana matahari mengejar bulan. Sehingga terjadi istimanya pada pukul 18. Inilah fase bulan yang terkecil. Berapa terkecilnya adalah ini skalanya. Mungkin 0,29 katakanlah persen. Nah, tapi setelah istimewa, hilal itu apa? Hilal itu membesar. Penyinaran bulan itu membesar, membesar terus membesar. Nah, sedangkan ini yang di sini ini adalah ketinggian hilalnya. Pada saat di sini di bawah ufuk. Kemudian ini di atas ufuk ini apa terbit di ufuk. Kemudian ini di atas ufuk tapi ini siang hari. Siang hari kan? Ini kan udah mulai pukul 6 ini, udah siang hari kan. Nggak kelihatan ini. Nggak sampai di sini tengah hari nggak kelihatan ini. Kemudian dia turun maghrib, baru pada saat maghrib tadi ketinggian hilalnya negatif. Jadi krisan visibilitasnya adalah 0 menit lah kira 0 menit ya, karena memang di bawah jadi nggak kelihatan kan, nggak kelihatan. Tapi begitu apa bulannya turun ke bawah, ini terus menaik ini, tambah besar. Jadi ini tambah turun, ini tambah besar. Ini sedikit naik memang, tapi ini terus tambah besar. Ketika bulan itu terbit di sini tidak kelihatan juga karena ini sudah pukul tujuan kan, 7 pagi nggak kelihatan itu. Kemudian baru pada maghrib berikutnya, nah baru ini kemudian kelihatan. Kelihatan berapa eh, ketebalan hilal pada saat itu. Pada saat maghrib itu adalah ketebalan hilalnya adalah ini. 1, mungkin 1,6, 1,5%. Jadi bahwa di maghrib pada 11 Maret itu dia akan kelihatan bukan karena ketinggiannya. Kalau ketinggiannya hanya akan memberikan waktu bagi orang untuk mencarinya selama 48 menit. Tadi pada 24 jamnya lalu 0 menit,
karena idealnya di bawah ufuk. Tapi pada saat ini kita punya waktu mencarinya itu selama 48 menit. Pada kalau tutup awan ya pasti coba-cobalah lihat lagi selama 48 menit kan gitu. Karena awan kan tidak terus menutupi terus. Nah, jadi itu. Nah, jadi kelihatan di sini itu bukan karena ketinggiannya, tapi karena dia sudah besar, sudah 1, mungkin 1,5 persen gitu, ketebalan hilalnya itu. Nah, itu nanti akan ada detail, apa data detailnya nanti akan saya tunjukkan. Oke, jadi tidak ada hubungannya antara ketebalan penyinaran bulan dengan ini, tidak ada anunya. Ini turun, ini naik. Ini turun, ini naik. Turun, ini naik. Ini naik, emang ini naik. Tapi ini turun, ini terus naik aja. Jadi nggak ada hubungannya. Nah, oke. Sekarang saya ini kan, jadi tadi kan saya jelaskan bahwa fungsi apa itu fungsi eh, penyerahan bulan ini tidak linear ya. Tadi kan apa meskipun secara rata-ratanya 0,28% per jam, tapi ini kan tidak linear ini. Nah, sekarang saya pengen cari apa fungsinya itu kayak apa sih? Nah, ini berikutnya akan saya jelaskan. Fungsinya itu kayak apa? Fungsinya adalah fungsi parabolis. Ini adalah seperti ini. Y1 sama YI ya, YI sama dengan P1 kali TI kuadrat ditambah P2 kali TI ditambah P3. TI ini adalah uh, independent variable. Independent variable yang menyebabkan ini kalau ini berubah, dependent variabelnya berubah. Sedangkan ini adalah parameter-parameternya. Apa itu? Bagaimana itu anunya? Ini seperti ini. Ini sudah saya hitungkan ya. Saya hitungkan P1 adalah ini 0,00 ini, P2-nya ini, P3-nya ini ya. Jadi fungsinya seperti itu. Sementara I itu antara 0 sampai 447. Mengapa dibatasi 447? Yaitu karena data yang saya gunakan hanya 447. Jadi kalau kita melakukan ekstrapolasi misalnya pada I sama dengan ke 500 misalnya, itu penyimpangannya akan besar. Akan terjadi penyimpangan yang cukup besar. Jadi ini anu. Terus yang harus diperhatikan juga bahwa ini fungsi ini adalah hanya berlaku untuk akhir Syaban yang akan datang. Nah, awal Ramadan yang akan datang. Kalau untuk bulan yang lain, tentu saja fungsi ini berubah. Fungsi ini berubah. Bahwa nanti ada semacam fungsi yang bersifat umum itu ada, tapi itu mungkin kalau saya sudah punya 100 fungsi baru mungkin saya bisa menyimpulkan gitu. Kalau sama ini belum ada. Ini hanya berlaku untuk awal Ramadan yang akan datang. Kemudian YI adalah iluminasi pada T1, pada TI. Satuannya dalam persennya. Jadi kemudian T0 itu adalah sama dengan 0. Itulah saat ijtima. Saat ijtima. Kemudian TI itu adalah increment waktu dengan satuan 5 menit. Jadi misalnya T1 itu artinya 5 menit setelah ijtima. Kalau T2 berarti 10 menit setelah ijtima. Jadi incrementnya 5 menit, 5 menit. Artinya kalau T12 itu jam pertama sejak ijtima. Karena incrementnya 5 menit, 5 menit. Kemudian T24 misalnya berarti jam kedua dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau saya kemudian sudah bikinkan tabel seperti ini. Jadi pada saat ijtima T0 ini ketebalan hilal itu adalah penyinarannya adalah 0,04%. Kecil sekali ini. Karena 0,04%. Ya. Ketinggiannya berapa tadi? Minus 1,1 derajat. Saat ijtima kan minus 1, derajat. Kemudian T12 artinya jam pertama ini. Tadi kan incrementnya
5 menit, 5 menit. Jadi kalau pukul 12 berarti 1 jam. Pukul 19 ketebalannya belum berubah. Mungkin ada di digit ketiga, keempat ada perubahan. Saat itu ketinggiannya tambah turun kan, minus 15,3 derajat. Pukul apa pukul 20 jadi 12. Jadi caranya adalah 12. Jadi kalau dibalikan ke, misalnya ini 24 ya, 24 kita kembalikan ke ini tadi. Jadi 24 misalnya ini 24 dikuadratkan dikalikan P1 dikalikan P1, kemudian 24 dikalikan P2 ditambah P3, P3-nya ini dapatlah Y1. Y1 itu adalah penyinaran pada saat itu. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi gitu anu. Jadi, nah kita melihat pada pukul 4, artinya pada T ke 120, pukul 4, ini ketebalan hilal sudah 0,29%. Ini kan menjelang subuh ini. Menjelang subuh pada 11 Maret 2024. Ketebalan hilalnya 0,29%. Ketinggiannya masih 32 derajat di bawah ufuk. Masih 30 ufuk timur ya. Timur. Tapi lihat ini, bandingkan dengan ini. Tadinya pada saat maghribnya 0,04%, pada saat pukul 4 itu 0,29%. Jadi kalau Anda mau istimal di sini, ini hilal sudah besar. Kalau Anda masih belum berpuasa di sini, ini shame on you. Shame on you. Kasihan betul Anda. Ini sudah hilal sudah besar, 0,29%. Itu bisa juga dilihat di grafik tadi itu. Nah, kemudian Anda kemudian, oh ini bukan hilal lah ini karena anunya rivernya pada maghrib yang tadi kan, pada ini sudah berapa jam ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jam, 10 jam kemudian. 10 jam kemudian. Jadi bertambah besar ini, 0,29. Kalau Anda belum nggak puasa, aduh sayang sekali. Sayang sekali. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh umat Islam. Pada saat zaman Nabi, Nabi sudah bersabda bahwa inna ummatun ummiyatun. Kami tidak bisa menghitung, tidak bisa mengira. Jadi memang rivernya selalu pada yang maghrib. Tapi kita sudah bisa menghitung. Ini hitungannya. Gimana ini? Kalau Anda tidak berpuasa, kemudian ini masih 30 Syaban, kemudian pada maghrib 11 Maretnya di sini, nah, kalau ini baru hilal, iya terang dong kalau ini penyinarnya sudah 1,54%. Ketinggiannya memang 11,7 derajat ya, 11,7 derajat. Tapi bukan ketinggian ini yang menyebabkan dia kelihatan. Ini 1,54% penyinarannya. Jadi sudah besar sekali. Nah, kalau kemudian Anda baru, kalau ini hilal, berarti besok kita puasa. Anda baru puasa tanggal pukul 4-nya kan? 10 jam kemudian penyinarannya berapa? Sudah 3,05%. Wah, dahsyat sekali. Anda kehilangan ini, Anda kehilangan hilal yang sudah membesar di sini. Jadi itu, semua umat Islam harus berpikir. Kita sudah bisa pandai menghitung, kita sudah pandai jadi tidak bisa hanya rely on uh, visibility itu intinya. Oke. Jadi saya jelaskan lagi mengapa pada maghrib 11 Maret 2024 hilal lebih visible, lebih bisa dilihat, bukan karena ketinggiannya, tapi karena tinggi hilal hanya memperpanjang waktu untuk melihatnya itu jadi 48 menit. Ya, kita mungkin masih bisa merokok-merokok, lihat lagi, oh 48 menit. Tapi sebetulnya yang menyebabkan dia kelihatan itu adalah penyinaran bulan sekarang sudah 1,5%. Seharusnya kita lebih takut karena baru akan puasa saat fajar 12 Maret itu karena sebetulnya penyinaran bulan sudah 3,2%. 3,2%. Anda tidak bisa melihatnya karena itu di bawah ufuk. Tentu saja. Jadi
Harus diingat bahwa bulan itu semakin besar semata-mata karena bulan terus mengelilingi bumi yang menyebabkan elongasi terus bertambah 0,5 derajat per jam. Kalau Anda nggak percaya ini, kalau kemudian dianggap tidak kemudian bertambah besar, artinya Anda tidak percaya bahwa bulan itu mengelilingi bumi kan gitu. Jadi saya heran juga ada astronom yang tidak tidak bisa paham begini gitu loh. Masih malah dia kemudian memprovokasi para ulama untuk tidak percaya pada itu, percaya pada penglihatan saja. Ini kan berbahaya sekali. Oke, jadi secara ringkasnya kemudian gitu. Pada maghrib 10 Maret 2024 nanti ketebalan hilal memang cuma 0,04%. Tapi pada pukul 4, saat pukul 4 memang di bawah ufuk. Pukul 4 kan di bawah ufuk. Itu sudah 0,29 derajat ketebalan hilalnya. Anda masih belum puasa di sini karena Anda mengharapkan istiqmal. Oke, pada 11 Maret pukul 18 saat maghrib sudah 1,54%. Jadi kalau ini anggap kalau ini baru hilal, iya tapi Anda kehilangan berpuasa di sini. Sudah 0,29% sebetulnya. Kemudian kalau Anda baru berpuasa pada 12 Maretnya, ketebalan hilal sudah 3,05%. Jadi shame on you lah kalau misalnya Anda tidak berpuasa pada 11 Maret. Oke. Jadi jika menunggu sampai saat maghrib 11 Maret 2024, nah, ya, jadi ini saya anunya ya. Kalau misalnya ini pada 11 Maret 2024 ini saat maghrib memang ketinggiannya eh, ini tadi sebetulnya antara 11 12 derajatan ini sebetulnya ya. Ini sudah 1,5% ini. Ini anu apa tuh karena ada tergantung anunya. Sebetulnya kan Merauke itu kan bisa bisa Merauke di sebelah timur, bisa di sebelah barat. Jadi kadang-kadang kalau kita menggunakan softwarenya berbeda ya apa tuh karena menggunakan Merauke-nya di tempat yang titik titik yang berbeda lah gitu. Jadi kadang-kadang ada perbedaan ketinggian hilalnya. Jadi tapi itu tidak terlalu anu lah. Tapi yang jelas adalah ini ketebalan hilal sudah 1,5% pada saat maghrib. Nah kalau kita berarti kalau kita seperti ini, kalau kita akan mulai puasa pada pukul 4, berarti kan 6 jam ditambah 4 jam, 10 jam lagi, 10 jam kemudian, 12 Maret ini ketebalannya sudah 3,1%. Jadi kalau Anda baru mau puasa di sini, ya sangat sangat sayang lah, sangat sayang. Oke, problem besar pembangunan peradaban Muslim. Ini sekalian sambil saya selalu mempromosikan buku saya. Kita tidak mempunyai kalender Islam itu menyebabkan hutang peradaban. Ya, kalau kita tetap bersikukuh bahwa hilal itu harus kelihatan di ufuk lokal, ya kita tidak akan pernah mempunyai kalender Islam. Itu aja udah. Nah, kalau kita tidak punya kalender Islam, akan ada utang peradaban. Baik yang tangible maupun intangible. Intangible-nya ya kita sebagai umat beradab, tapi kok tidak punya kalender. Lucu itu. Jadi intangible ini. Yang tangible itu yang bisa dirupiahkan, dinilai dengan rupiah, di-dollarize, itu dinyatakan dalam dolar, akan saya tunjukkan. Itu akibat kita selalu beranggap bahwa bulan Islam itu harus melihat hilal secara lokal, visibilitas hilal itu. Padahal keadaan hilal adalah murni fenomena global, tadi sudah dijelaskan lah ya. Oke, oke. Jadi di wilayah lokal hilal itu dapat terjadi kapan saja, bisa siang, bisa malam, bisa visible, bisa invisible. Oke. Jadi fenomena lokal tidak dapat membatalkan fenomena global gitu. Nah, pada 2014 sebetulnya proyeknya sejak 2011 lah, 2011 sampai 2013 saya mulai ketika saya mengajar di Malaysia, saya mempunyai dana riset yang cukup besar, dapat dana riset yang cukup besar. Kemudian saya meneliti tentang akibat kalau kita tidak punya kalender Islam. Pada 2014 kemudian saya tulis laporan itu menjadi sebuah buku. Namanya judulnya Pseudo Syariah Economy and Muslim Civilization Debt. Apa itu?
Karena kita tidak punya kalender Islam, itu menyebabkan hutang peradaban sudah sebesar taksiran saya, angka hipotesis adalah 10 triliun dolar. Buku ini terbit 2014, penerbitnya University Tun Hussein On, Malaysia, 255 halaman, memenangkan 3 Best Paper Awards di level internasional ya, di konferensi-konferensi tentang Islamic Finance, Islamic Banking, uh, uh, Islamic Marketing gitu ya. Saya memenangkan di Abu Dhabi, saya menang 1 kali, kemudian di Kuala Lumpur 2 kali. Kemudian tersedia di Amazon.com. Jadi ini bisa diketik, ini masuk ke Amazon.com, ketik nama saya, ini buku-buku yang sudah saya terbitkan di Amazon.com, ada di Amazon.com. Nah, buku itu adalah ini, Pseudo Sharia Economy and Muslim Civilization Debt, ya. Oke. Kemudian ini buku-buku lain tentang Fajar Global. Oke, itu ada. Jadi semuanya ada di ini. Kemudian atau melalui UTHM. Kalau tidak ada di Amazon.com ya melalui University Tun Hussein On Malaysia di Bogor. Dia di Johor. Nah, akibat menulis ini saya kemudian terus mengkampanyekan bahwa kalender Islam global ini sangat penting. Ya, mengapa? Ya karena hutang hutang ini, hutang peradaban 10 triliun dolar itu. Mengapa itu terjadi? Jadi begini, kalau kita tidak punya kalender Islam, maka semua bisnis korporasi Muslim di dunia, termasuk bank-bank syariah itu adalah menggunakan bisnis accountingnya adalah kalender berbasis pada kalender Gregorian, Masehi. 1 Januari, 31 Desember. 1 Januari buka bukunya, tutupnya 31 Desember. Pada saat 30 Desember ini kemudian membagi keuntungan ke shareholder, shareholdernya kemudian membayar zakat. 365 hari salah, seharusnya haul dalam Al-Quran itu 354 hari. Pakai kalender Hijriah. Kalau kita pakai 365 hari berarti 11 harinya itu tidak terzakati. Kalau 1 tahun 11,5 hari coba. Kalau 2 tahun 23 hari. Kalau 30 tahun 1 tahun tidak bayar zakat. 1 tahun tidak bayar zakat. Kalau sudah 1.200 tahun 40 tahun tidak bayar zakatnya. Seluruh dunia Islam di dunia. Itulah saya taksir angka hipotesisnya 10 triliun dolar. Kemudian tapi ada yang beranu bahwa oh, tapi tidak 1.200 tahun. Kita tidak menggunakan kalender Islamnya baru kira-kira 600 tahun. Oke. 600 tahun berarti tapi tetap hutang peradaban itu ada. Anunya parameternya kan dua. Satu variabelnya. Variabelnya itu ada dua. Satu rentang waktunya. Tadi saya anggap 1.200 tahun. Yang kedua adalah volumenya. Volumenya. Kalau ininya lebih kecil tapi volumenya lebih besar ya tetap aja 10 triliun dolar toh. Jadi angka ini angka hipotesis artinya bisa kurang, bisa lebih tapi hutang peradaban itu ada. Itu maksudnya ya. Itu maksudnya hutang apa? Angka hipotesis itu. Jadi memang ini sangat serius sekali. Jadi tidak bisa kemudian kita eh, melenggang saja dengan enak-enak tanpa punya kalender Islam. Ini sangat penting sekali karena ini adalah eh, hutang peradaban ya. Kesimpulannya, persyaratan tinggi hilal tertentu untuk mengawali bulan Islam adalah sebuah scientific blunder. Ya, scientific blunder. Akibat kegagalan melihat fenomena alam secara global. Jadi mencampur aduk antara fenomena lokal dengan fenomena global. Kalau fenomena lokalnya tidak terpenuhi, berarti yang globalnya dianulir. Kan itu ngawur sekali itu. Hanya akan memecah belah umat, tidak mungkin memiliki kalender Islam. Itu persoalannya. Ketinggian hilal bukan parameter untuk menjelaskan bahwa hilal sudah besar. Ya, penjelasan saya sudah sangat jelas sekali. Ada datanya, ada gambarnya, ada diagramnya. Tidak ada korelasi keduanya. Tidak ada korelasinya.
Kemenang, Majelis Ulama Indonesia, dan semua umat Islam harus segera mengadopsi kalender Islam global untuk mempersatukan sistem manajemen waktu. Utang peradaban akan terus menumpuk jika kita tidak segera memiliki kalender Islam global. Itu problemnya, ya. Itu problem. Jadi semoga ini bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.